Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda, amma ba'd. Apa kabar adik-adik? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan kekuatan agar kita bisa apa? Bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Kak Hakim sapa adik-adik, dijawab gimana? Siap-siap gitu ya. Are you ready? Adik-adik siap-siap. Sekali lagi, lebih kompak, lebih semangat. Bisa? Tentu saja bisa kan? Adik-adik siap-siap. Masya Allah, dari sini Kak Hakim bisa mendengar suara kalian yang semangat, yang ceria, dan semoga kalian senantiasa bahagia. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik siap-siap. Masya Allah. Nah, adik-adik yang berbahagia, hari ini Kak Hakim akan berkisah tentang salah seorang wanita yang luar biasa. Wanita penghuni surga yang telah mendapatkan jaminan dari Rasulullah untuk menepati surga Allah yang kekal, yang indah, yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terdetak dalam hati manusia. Masya Allah, surganya Allah yang luar biasa indah, yang luar biasa penuh kenikmatan, sudah dijanjikan oleh Rasulullah kepada salah seorang sahabat wanita ini. Siapakah beliau? Nanti dulu. Baik adik-adik, sudah siap mendengarkan kisah dari Kak Hakim? Kisah sahabiah yang luar biasa ini. Beliau bernama Sumayyah binti Khubat. Siapa namanya? Sumayyah binti Khubat. Adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah, wanita di zaman jahiliyah tidak mendapatkan perlakuan yang baik pada saat itu. Bahkan adik-adik, anak-anak perempuan, bayi yang baru lahir, ketika itu kelaminnya atau jenis kelaminnya adalah wanita, perempuan, maka sang ayah langsung merah mukanya. Alias apa? Marah. Anakku yang lahir perempuan, tidak mungkin. Aku tidak mau terima kalau yang lahir anakku adalah perempuan. Tidak mau. Aku tidak mau punya anak perempuan. Mereka berwajah murung, mereka berwajah muram durjana karena kelahiran seorang anak perempuan. Sehingga adik-adik, ketika ibunya sedang menyusui anak perempuan, sayang, kamu haus ya sayang ya, sini bunda susuin. Ketika itu anak perempuan, sang ayah datang dengan wajah yang garang. Hei, serahkan anak perempuan itu. Jangan suamiku, ini anak kita, jangan. Aku tidak terima punya anak perempuan. Serahkan bayi perempuan itu padaku. Jangan suamiku, jangan. Ibundanya kasihan karena dia adalah darah dagingnya, anaknya yang telah dia kandung selama 9 bulan lebih 10 hari. Sang ayah tetap memaksa. Serahkan bayi itu padaku. Serahkan. Serahkan. Jangan. Serahkan. Jangan. Ayo adik-adik bantu di rumah ya. Bilang jangan gitu ya. Serahkan. Jangan suamiku.
Sang suami, orang Quraisy jahiliyah dulu, mereka malu punya anak perempuan. Sehingga apa adik-adik? Sang bayi perempuan itu yang baru lahir, dia bawa ke tengah padang pasir dan sang ayah membuat kuburan. Ngeri ya. Yap. Sang ayah mencangkul nih. Yap. Setelah sang ayah selesai membuat kuburan, sang bayi yang baru lahir itu, perempuan itu sedang nangis. Mbak. Kok ada suara mbek? Suara apa itu? Mbek. Loh. Bukan mbek. Suara anak perempuan. Sang ayah dengan kasarnya mengubur bayi perempuan itu adik-adik. Aku tidak mau punya anak perempuan. Sang bayi pun dikubur hidup-hidup. Kasihan bukan? Sungguh kejam orang-orang Quraisy jahiliyah dahulu. Adik-adik yang berbahagia, perempuan di zaman itu memang tidak ada harganya. Bahkan di zaman jahiliyah, perempuan dianggap sebagai seperti harta, bisa diwariskan kepada siapa saja. Nah, ini dia kisah seorang perempuan yang oleh Allah dijamin masuk surga, yang mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Dialah Sumayyah binti Khubayb. Adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah, kisah perempuan yang luar biasa ini ternyata dahulunya bukan berasal dari orang kaya. Dia mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Karena apa? Dia adalah seorang budak. Seorang apa? Budak. Apa itu budak? Hamba sahaya. Zaman dahulu, zaman jahiliyah, budak itu diperjualbelikan, diperdagangkan adik-adik. Betul, Sumayyah dijual belikan waktu itu. Seperti barang ya, kasihan ya. Alhamdulillah, sejak Islam datang, perbudakan dihapuskan. Alhamdulillah. Nah, kisah tentang Sumayyah ini, seorang budak dari seorang yang bernama Abu Dhaifah. Dia sebenarnya orang yang baik adik-adik. Dia memperlakukan Sumayyah dengan baik. Apa buktinya? Buktinya, Sumayyah pun dinikahkan kepada seorang yang merdeka. Nah, pada saat itu datanglah calon suami Sumayyah. Beliau juga oleh Allah dijamin masuk surga. Namanya adalah Yasir. Nah, Yasir bukan dari Arab asli. Dia adalah pendatang, sehingga dia tidak memiliki keluarga di Arab. Adik-adik, di kota Mekah itu orang-orang yang memiliki keluarga, mereka saling melindungi satu di antara yang lain. Tapi Yasir, dia tidak memiliki keluarga di kota Mekah, sehingga tidak ada satupun yang melindunginya. Sampai Yasir pun dinikahkan oleh Abu Dhaifah dengan budaknya, yaitu Sumayyah. Setelah mereka menikah dan bahagia adik-adik, namun karena berasal dari keluarga yang miskin dan Sumayyah dari kalangan budak, maka mereka hidupnya pas-pasan saja. Bahkan mereka termasuk dalam keluarga yang miskin. Tapi coba lihat, Allah muliakan orang-orang bukan dari jabatannya. Allah muliakan orang-orang, manusia itu bukan dari keturunannya. Allah muliakan seorang hamba, seorang manusia adalah dari apa? Takwanya. Allah tidak melihat pakaian, jabatan, kedudukan, keturunan, namun yang Allah lihat adalah keimanan yang ada di dalam dada, yaitu ketakwaan itu. Adik-adik yang berbahagia, Sumayyah dan Yasir setelah menikah, mereka memiliki dua orang anak. Yang pertama, anaknya adalah Ammar. Siapa namanya? Ammar. Sehingga disebut dengan Ammar bin Yasir, atau Ammar anaknya Pak Yasir. Yang kedua adalah Ubaidillah, sehingga disebut dengan Ubaidillah bin Yasir. Nah, adik-adik yang berbahagia, kisah dari Sumayyah berlanjut
ketika anaknya Ammar mendapatkan hidayah dari Allah untuk memeluk Islam. Ammar kemudian berdakwah kepada kedua orang tuanya, Yasir dan Sumayyah. Alhamdulillah, Yasir dan Sumayyah mendapatkan hidayah pula dari Allah berupa keimanan dan keislaman. Sehingga orang-orang di sekitar mereka tahu bahwa Sumayyah dan Yasir telah memeluk Islam. Sehingga keluarga yang dahulu menjadi majikan dari Sumayyah murka. Hai, berani-beraninya kalian memeluk Islam. Sumayyah, Yasir, tidak ingatkah dahulu siapa kalian? Kalian adalah budak kami. Kalian harus nurut, harus mengikut kepada agama nenek moyang kami, yaitu menyembah Lata dan Uzza. Begitulah kata keluarga dari mereka. Maka adik-adik, Sumayyah dan Yasir suaminya sekaligus anaknya Ammar disiksa oleh mereka. Sumayyah disiksa dengan ditaburi pasir yang panas, bahkan diberikan beban batu, sama dengan Bilal bin Rabah. Mereka dipaksa, Sumayyah, kembali ke agama nenek moyang kami, menyembah berhala. Ya Sumayyah, kalau engkau tidak mau kembali kepada agama nenek moyang kami, maka kami akan tetap menyiksamu. Betul Sumayyah, cepat kembali ke agama nenek moyang kami, tinggalkan Muhammad dan pengikutnya. Demikian celoteh dari orang-orang kafir Quraisy yang setiap hari menyiksa Sumayyah dan keluarganya. Coba perhatikan adik-adik, apakah Sumayyah begitu saja menanggalkan pakaian keislamannya setelah ia merasakan manisnya iman? Tidak. Sumayyah berkata, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ahad, ahad, ahad. Seperti yang dikatakan Bilal ketika ia disiksa. Sumayyah pun sama mengatakan ahad, ahad. Allah Maha Esa. Tuhanku adalah Allah. Muhammad adalah Rasulullah. Badan boleh perih. Tubuh boleh ditimpa batu yang besar. Namun mulut tetap berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sungguh luar biasa pengorbanan para sahabat Nabi ini adik-adik. Betapa pedih ketika Kak Hakim menceritakan ini. Kak Hakim turut merasakan bagaimana perasaan mereka, bagaimana sakitnya mereka ketika disiksa adik-adik. Sungguh kasihan bukan? Maka kalian yang di rumah yang mendapatkan kenikmatan dari Allah bisa menghirup udara, bisa mengerjakan ibadah dengan bebas, bersyukurlah kepada Allah. Ayo kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Dibandingkan dengan sahabat yang disiksa ini, sungguh tiada bandingnya. Mereka dianiaya, mereka disiksa, sampai-sampai Sumayyah diancam oleh Abu Jahal. Hai, orang Quraisy, mengapa Sumayyah dan keluarganya belum kembali ke agama nenek moyang? Mengapa ini terjadi? Maaf tuanku Abu Jahal, maaf, kami sudah menyiksa mereka, tapi tetap saja mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Ahad, ahad. Begitu kata mereka. Lalu apa yang harus kami kerjakan wahai tuanku Abu Jahal? Pengikut Abu Jahal pun meminta pendapat dari sang majikan, yaitu Abu Jahal. Karena adik-adik, Abu Jahal adalah pemuka Quraisy. Dia salah seorang pemimpin di sana. Maka Abu Jahal berkata dengan garangnya, baiklah, kalau tidak ada yang mampu membuat Sumayyah dan keluarganya kembali menyembah Lata dan Uzza, biarkan aku sendiri Abu Jahal yang akan menyiksanya. Maka adik-adik, Abu Jahal dengan wajah yang garang, dengan wajah yang bengis, yang telah Allah tetapkan neraka bagi Abu Jahal, laknatullah alaihi, Abu Jahal membawa tombak mengancam Sumayyah. Sumayyah, ada apa Abu Jahal? Engkau mau menyiksa kami lagi? Kata Sumayyah dengan wajah yang tidak meminta belas kasihan. Apakah engkau ingin menyiksa kami?
Sekali-kali tidak, wahai Abu Jahal. Sekalipun engkau membunuhku, aku tidak akan kembali kepada agama nenek moyangku, agama penyembah berhala. Maka dengan wajah yang marah, Abu Jahal mengambil tombaknya, mengancam ingin membunuh Sumayyah. Kalau engkau tidak kembali kepada agama nenek moyang, maka tombak ini akan bicara. Tombak ini akan menancap di tubuhmu, wahai Umayyah, wahai Sumayyah. Adik-adik, apakah Sumayyah ketakutan? Tentu tidak. Karena keimanan telah melekat dalam dada, Sumayyah dengan berani mengatakan, La ilaha illallah. Adik-adik yang ada di rumah, tirukan yuk bersama-sama. La ilaha illallah. Bersama-sama yuk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka Abu Jahal yang saat itu sudah marah tidak kuasa menahan amarahnya, dan tombak pun tertancap di badan Sumayyah. Ya, La ilaha illallah. Sumayyah menghembuskan nafas terakhir dengan kalimat tauhid, La ilaha illallah. Adik-adik yang berbahagia, Sumayyah merupakan wanita pertama yang syahid di jalan Allah. Dia adalah tergolong kepada as-sabiqunal awwalun, sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Adik-adik, apa hikmah dari kisah Sumayyah yang gagah berani ini? Bagi kalian, para perempuan, adik-adik wanita, kita jadikan Sumayyah ini pendekar kita. Coba kakek mau tanya, siapa pahlawan kalian? Siapa coba yang perempuan? Siapa? Wonder Woman. Waduh, kok pahlawannya Wonder Woman? Yang perempuan itu yang bajunya pendek segini. Waduh, jangan ya, jangan. Siapa Catwoman? Wanita kucing. Miau. Wah, itu mah khayalan. Itu mah nggak beneran, bohongan adik-adik. Nggak ada itu Wonder Woman atau Catwoman. Yang ada, yang beneran pahlawan kita, pahlawan Islam, yang perempuan harus menjadikan Sumayyah sebagai suri tauladan. Apa teladan dari Sumayyah? Coba kakek mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan apa teladan dari kisah Sumayyah sang pahlawan ini? Betul sekali. Keteladanan dari beliau adalah tetap berpegang teguh kepada agama Islam sampai ajal menjemput. Jangan sampai dilepaskan ya. Keimanan kita, keislaman kita jangan sampai kita lepaskan. Dan yang kedua adalah kesabaran. Kesabaran dalam menjalani ujian dan cobaan. Coba adik-adik, pernah nggak kalian mendapatkan ujian dari Allah? Pernah? Apa coba ujiannya? Jatuh dari sepeda? Kakinya terjepit? Atau pernah tangannya terluka, terjatuh? Kepalanya benjol? Itu semua belum seberapa dibandingkan dengan siksaan yang Abu Jahal tunjukkan kepada Sumayyah. Belum seberapa. Bersabar dalam menghadapi ujian. Bersabar dikala kita sedih. Dan juga tentu kita bersyukur dikala kita senang. Masya Allah. Semoga kisah dari Sumayyah ini memberikan inspirasi kepada kita, tentu anak-anak Islam Indonesia yang soleh dan solihah. Masih semangat? Adik-adik, siap-siap. Baik, demikian kisah dari Kak Hakim. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap di channel ini aja. Simak kisah-kisah berikutnya dari channel Al-Kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.